warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Urip Daryanto, di segmen Blora This Week. Pemirsa, sepekan terakhir Blora diterpa cobaan ganda. Di sektor ekonomi, ratusan petani tebu menjerit karena giling pabrik GMM macet total di tengah musim panen, memicu kerugian besar. Di saat yang sama, bencana alam datang, angin puting beliung meluluh lantakkan puluhan rumah warga di Kecamatan Jati. Bagaimana respon cepat Pemkab Blora dan apa langkah drastis yang diambil DPRD hingga harus terbang ke Jakarta? Kita akan rangkum tuntas dua krisis besar ini dalam Blora This Week, sekaligus kabar gembira dari peringatan Hari Santri di Blora. Berita pertama, ini yang lagi heboh di Blora. Giling tebu macet di GMM. Petani Blora resah dan DPRD lanjut ke Jakarta. Ya, ratusan petani tebu dari Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, APTRI Kabupaten Blora, mendatangi kantor DPRD Blora pada Senin 20 Oktober 2025 untuk memprotes terhentinya proses giling di pabrik Gendis Multimanis GMM sejak awal Oktober 2025 akibat kerusakan mesin. Ketua APTRI Blora, Dr. Andes Haji Sunoto, menyampaikan kerugian besar petani karena tebu yang siap panen mulai rusak dan kualitasnya menurun akibat hujan deras. Kami minta ada solusi cepat, jangan sampai petani rugi terus, tegasnya. Solusi yang ada di diselenggarakan saya melanjutkan untuk dialog. Berikutnya pertanyaan saya sampaikan kepada Bapak Bupati dan perwakilan. Bapak Bupati adalah orang tua saya. Juga perwakilan adalah wakil saya. Selama 5 tahun berturut-turut Bapak Bupati dan Pak Wakil, GMM ini menurut pemilihan panjenengan yang berada di Blora. Kalau kita sibuk menilai, ada variabel penilaian dari 1 sampai 10. Kira-kira Bapak Bupati dan Ketua Dewan nilainya berapa? Tapi ini nanti kalau tidak dijawab dengan fair dengan Pak Bupati dan Pak Ketua Dewan, mungkin saya tawarkan kepada petani supaya tadi. Ya, saya kira itu. Pertanyaan saya sebagai pengawasan saudara-saudara saya, mudah-mudahan bisa tuntas pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiensi tersebut dihadiri dan dimediasi oleh Bupati Blora Arif Rohman, pimpinan DPRD, Direktur Perum Bulog Febi Novita, dan perwakilan manajemen GMM. PLT Direktur Utama GMM Sri Emilia Mudianti menyatakan perbaikan mesin utama masih berlangsung dan ditargetkan giling segera dimulai kembali. Merespons belum adanya titik temu konkret dalam audiensi, Ketua DPRD Blora Mustopa menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti masalah ini ke Jakarta. Kami akan ke Jakarta untuk bertemu dengan manajemen pusat Bulog dan pihak terkait lainnya agar persoalan ini segera terselesaikan. Tutup Mustopa. Berita dari dunia pendidikan akan warnai Blora This Week edisi kali ini, yakni 118 siswa SMP Blora borong juara di 4 kompetisi. Raih apresiasi Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman. Pemirsa, sebanyak 118 siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Blora berhasil meraih juara dalam 4 ajang kompetisi besar tingkat kabupaten tahun 2025. Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI), FLS 2N, O2SN, dan OSN. Prestasi tersebut mendapat apresiasi dari Bupati Blora, Haji Arif Rohman, yang menyerahkan piala dan sertifikat di pendopo rumah dinas pada Senin 20/10/2025. Kalian sudah membuktikan bahwa pelajar Blora memiliki potensi yang luar biasa. Jadilah duta-duta terbaik dari Blora, ujar Bupati, seraya mendorong mereka untuk terus mengembangkan diri.
Total 118 pemenang tersebut terdiri dari 42 pemenang FTBI, 55 pemenang FLS 2N, 12 pemenang O2SN Karate dan Pencaksilat, dan 9 pemenang OSN IPA, IPS, dan Matematika. Beberapa siswa juga mencatatkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kepala Dinas Pendidikan Blora, Sunario, menyebut raihan ini sebagai bukti komitmen memajukan mutu pendidikan di Blora. Kabar pertanian organik di Blora terus membahana. Semoga ini segera terrealisasi dalam melesat. Menyusul Pertamina gandeng Kabupaten Blora kembangkan 30 hektar padi organik di Kecamatan Kedung Tuban. Diketahui, Pertamina melalui anak perusahaannya Pertamina EP Cepu, PEPC, bersama pemerintah Kabupaten Blora, sukses mengembangkan 30 hektar sawah padi organik di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedung Tuban, melalui program pertanian sehat organik Kabupaten Blora, Pusaka Blora. Keberhasilan sinergi yang sejalan dengan prinsip ESG, Environmental, Social, and Governance, ini ditandai dengan pelaksanaan panen raya padi organik pada Senin 20/10/2025. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman menyampaikan terima kasih atas konsistensi pembinaan yang telah meningkatkan hasil panen dan efisiensi biaya pupuk petani. Saya berharap desa ini bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain, ujar Bupati, sembari meminta Pertamina melanjutkan pendampingan hingga tahap pengemasan dan pemasaran produk. Direktur Pertamina Hulu Energi, Edi Karyanto, menyebut program ini sebagai bukti nyata kolaborasi yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas lingkungan. Sementara Direktur Utama PEPC, Muhammad Arifin, menegaskan komitmen perusahaan untuk mendampingi masyarakat, mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis lingkungan. Pemirsa, berita ringan ini akan menjadi unik. Apa itu? ASN Blora ngantri sehari saat peringati Hari Santri 2025. Ya, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional HSN 2025, Aparatur Sipil Negara ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Setda Kabupaten Blora kompak mengenakan pakaian khas santri, yakni sarung dan peci bagi pria serta busana muslimah bagi wanita saat apel pagi pada Rabu 22/10/2025. Aksi nyantri sehari ini menjadi cara unik ASN Blora menghargai perjuangan ulama dan santri. Apel dipimpin oleh staf ahli bidang hukum dan pemerintahan Hendy Purnomo dengan mengusung tema HSN tahun ini menjalankan Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Puncak peringatan HSN yang diperingati setiap 22 Oktober berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2015 ini akan digelar di alun-alun Blora dan dipimpin langsung oleh Bupati Arif Rohman. Masih di Blora This Week, Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman memberikan motivasi tajam kepada para santri. Ia menegaskan dengan mencontoh tokoh seperti Gus Dur dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, santri harus percaya diri atau pede karena memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin bangsa, bahkan menjadi presiden. Ya, pemirsa, ribuan santri, aparatur sipil negara ASN, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Blora menghadiri apel Hari Santri 2025 di alun-alun Blora pada Selasa 22 Oktober 2025 dengan seluruh peserta kompak mengenakan sarung dan peci. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, yang juga berlatar belakang santri, menegaskan komitmen Pemkab melalui Perda tentang pesantren. Ia juga memberikan pesan motivasi kuat kepada para santri. Santri harus pede, percaya diri. Santri bisa berperan di mana saja. Santri bisa jadi presiden, wakil presiden, atau bupati seperti saya ini, ujar Bupati Arif mencontohkan tokoh seperti Gus Dur dan Kiai Haji Ma'ruf Amin.
Dalam acara tersebut, Bupati Arif bersama Forkopimda menyerahkan sejumlah bantuan termasuk beasiswa senilai total 200 juta rupiah untuk 100 santri penghafal Al-Quran, beasiswa pendidikan tinggi, bantuan BPJS Kesehatan untuk 2.000 mustahik dari Baznas, serta bantuan bibit pohon untuk penghijauan pesantren. Berita selanjutnya, Komisi Informasi KI Jawa Tengah beri pujian khusus kepada Pemkab Blora atas komitmen tingginya terhadap transparansi informasi publik. Dalam kunjungan visitasi tahap 3, KI Jateng terkesan karena Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman turun langsung memaparkan kinerja transparansi. Komisi Informasi KI Jawa Tengah memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Blora perihal transparansi informasi publik. Saat visitasi tahap 3 di Comment Center, Rabu 22 Oktober 2025, Komisaris KI Jateng Setiawan Hendra Kelana alias Iwan memuji keseriusan tersebut, terutama karena Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman turut memaparkan secara langsung. Iwan menyebut tingginya permohonan informasi menjadi bukti Pemkab Blora sudah cukup transparan dan aktif berinteraksi dengan publik. Meskipun demikian, KI Jateng memberikan catatan agar Pemkab Blora meningkatkan pemahaman perangkat desa terkait penyelenggara pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID. Hal ini lantaran masih banyak permohonan informasi desa yang terpaksa ditangani hingga tingkat Semarang. Bupati Arif Rohman menyambut baik masukan tersebut, menegaskan bahwa transparansi informasi adalah hal wajib di era digital. Transparansi itu bukan hanya untuk dipuji, tapi juga untuk dikritik dengan cara yang membangun, ujarnya. KI Jateng berharap Blora yang sudah 2 kali meraih predikat informatif 2022 dan 2023 dapat kembali mempertahankan prestasinya tahun ini. Berita selanjutnya, soal pawai kebangsaan santri Koordinatul Ulum goncang Blora. Semarak pawai diikuti lebih dari 2.400 santri dari Yayasan Koordinatul Ulum. Suasana Hari Santri 2025 di Blora semakin meriah dengan digelarnya pawai kebangsaan yang diikuti lebih dari 2.400 santri Yayasan Koordinatul Ulum di alun-alun Blora, Kamis 23/10/2025. Para santri kompak bersarung, membawa bendera merah putih dan diiringi musik hadroh. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman yang melepas pawai, menegaskan bahwa santri adalah tameng moral bangsa dan pejuang bagi agama serta negara. Ia memuji kegiatan tersebut sebagai cara menumbuhkan rasa persaudaraan dan nasionalisme. Bupati Arif berpesan agar santri terus menuntut ilmu, menjaga sopan santun, dan mempraktekkan kebersihan yang langsung direspons santri dengan memungut sampah seusai acara. Pengasuh Ponpes, Kiai Haji Muharrar Ali, memberikan tausiah mengenai makna Hari Santri sebagai penghargaan negara. Acara juga dimeriahkan peresmian FIX, Fellowship Initiative Khazinatul Ulum Scholarship Center, yang tahun ini berhasil mengirim mahasiswa KKN internasional ke Malaysia. Pawai ini disambut antusias warga di sepanjang jalan. Masih di Blora This Week, Blora targetkan kolam lele untuk suplai program gizi gratis. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora serius memicu ekonomi lokal dengan mendistribusikan paket sarana budidaya lele, termasuk kolam, bibit, dan pakan kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan, Pokdakan, di Desa Gedong Sari dan Palon pada Kamis 23/10/2025. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, Gus Arif, berharap Desa Gedong Sari yang menerima bantuan dapat menjadi percontohan dan targetnya adalah mengembangkan ratusan hingga ribuan kolam lele. Sekretaris Dinas P4 Blora, Lilik Setiawan, menjelaskan fokus pada budidaya lele dan nila karena kebutuhan konsumsi lokal masih banyak disuplai dari luar kota, menunjukkan peluang ekonomi yang besar.
Gus Arif berharap hasil budidaya lokal ini termasuk lele ke depan dapat menjadi pemasok utama kebutuhan program makanan bergizi gratis atau MBG pemerintah daerah. Di belakang hari, kita meminta MBG ini mengambil bahan baku dari lokal, bisa itu berasnya, ikannya, termasuk sayurannya. Tegasnya, bantuan ini diharapkan menjadi pemantik bagi desa lain untuk mengembangkan produk unggulan lokal. Pemirsa, dari sejumlah peristiwa yang terjadi di Blora sepekan terakhir ini, yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Jati diterjang angin puting beliung. Bupati Blora dan Basnas guyur bantuan sejumlah 62 juta rupiah. Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, bersama Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Blora, menyalurkan bantuan kepada 24 keluarga korban bencana angin puting beliung dan kebakaran di Desa Gabusan dan Desa Singgat, Kecamatan Jati, Kamis 23 bulan 10 2025. Ketua Basnas Blora, Sutaat, menyebut total bantuan yang diserahkan mencapai 62 juta rupiah, dialokasikan untuk 23 rumah terdampak angin puting beliung dan 1 rumah korban kebakaran. Bantuan disesuaikan dengan tingkat kerusakan. Angin puting beliung yang menerjang pada Jumat, 17 bulan 10 2025, merusak puluhan rumah, dengan kerugian ditaksir mencapai 20 juta rupiah hingga 120 juta rupiah per rumah. Bupati Arif Rohman menyampaikan rasa prihatin dan berharap warga segera bangkit. Ia juga mengapresiasi ASN Pemkab Blora atas penyaluran zakat melalui Basnas yang mempercepat penanganan pasca bencana. Ini yang membuat Blora semakin mempesona dengan dunia akademik. Menyusul Rektor ISI Solo dukung penuh pendirian kampus PSDKU di Blora. Pemirsa, rencana pendirian program studi di luar kampus utama PSDKU ISI Surakarta atau ISI Solo di Kabupaten Blora mendapat dukungan penuh dari Rektor ISI Solo yang baru, Dr. Bondet Brahatnala. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman atau Gus Arif didampingi Kepala Baprida bertemu rektor baru pada Jumat 24 Oktober 2025 di Solo untuk mematangkan tahapan pendirian kampus, mengingat Blora memiliki potensi seni budaya yang besar. Bupati Arif berharap rencana PSDKU ini segera ditindaklanjuti. Ia menyebut jurusan yang direncanakan dibuka adalah pedalangan, mengingat banyaknya dalang, sinden, dan pengrawit muda di Blora. Untuk para pegiat seni yang ada di Blora, alhamdulillah siang hari ini saya bisa silaturahim sowan dengan Pak Rektor ISI yang baru. Ini rektor muda, luar biasa ini Pak. Dr. Bondet ini usianya sama dengan saya. Jadi siang hari ini kita tadi berdiskusi panjang tentang rencana pembukaan kampus PSDKU ya yang ada di Blora. Nah ini saya berharap Pak Rektor yang baru ini bisa ditindaklanjuti dan tadi kira-kira kita sudah deal lah. Nanti rencana mau membuka jurusan pedalangan. Nah, ini potensinya sangat luar biasa di Blora. Dalang-dalang kecil kita sangat banyak. Nah, nanti berharap akan melahirkan dalang-dalang yang hebat dari Blora. Insya Allah, kita targetkan di tahun 2027, kita bisa running untuk pendirian PSDKU di Kabupaten Blora, tegas Rektor ISI Solo, Bondet Brahatnala. Insya Allah nanti akan segera kita realisasikan dengan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Blora. Insya Allah nanti kita targetkan di tahun 2027 kita bisa running untuk pendirian PSDKU di Kabupaten Blora. Sembari menyiapkan semuanya supaya nanti ke depan memang sinergi antara ISI Surakarta dengan Kabupaten Blora akan semakin harmonis. Salam bola Budati. Ya, terima kasih. Nguri-nguri budaya. Jawa khususnya. Terima kasih. Pemkab Blora akan menyiapkan pilihan lokasi yang tahap awalnya bisa menggunakan gedung milik Pemkab. Sementara pihak ISI Solo akan menyiapkan administrasi dan SDM dosen. Gus Arif berencana mengundang para alumni ISI Solo asal Blora untuk mendukung rencana peningkatan SDM seni budaya ini.
Pemirsa, Pagar Nusa semakin membahana. Gus Arif lantik pengurus Pagar Nusa Magelang dan titip semangat kebangsaan. Ketua Pagar Nusa Jawa Tengah Dr. Haji Arif Rohman melantik jajaran pengurus Pagar Nusa Kabupaten Magelang di Aula Pondok Pesantren Api Tegalrejo, Sabtu 25/10/2025. Gus Arif, sapaan akrabnya yang juga Bupati Blora, menekankan pentingnya penguatan organisasi, semangat pembinaan, dan pengabdian demi kemajuan serta kemaslahatan umat. Ia juga menegaskan peran strategis Pagar Nusa dalam menjaga keutuhan bangsa dan mengembangkan nilai keislaman, kebangsaan, serta bela diri berakar Nahdlatul Ulama NU. Gus Arif berharap pengurus baru segera menyusun program kerja konkret di bidang kaderisasi, pelatihan, dan kegiatan sosial. Atas nama pimpinan wilayah Pagar Nusa Jawa Tengah, tentunya kami menyampaikan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya kepada cabang Pagar Nusa Magelang yang pada siang hari ini melaksanakan agenda organisasi, yaitu pelantikan pimpinan cabang 10 PAC se-Kabupaten Magelang. Ini adalah langkah yang strategis dalam rangka kita untuk konsolidasi organisasi, dan kita berharap agar seluruh PAC se-Magelang ini nantinya juga bisa dibentuk. Jadi sahabat ketua cabang sudah menyampaikan ada beberapa yang memang sedang dalam proses. Nah, ini kami harapkan nanti ini akan bisa dilakukan penataan untuk selanjutnya. Kita ingin agar keberadaan Pagar Nusa di Magelang ini semakin protokol, semakin bisa merambah juga ke sekolah-sekolah khususnya yang ada di bawah Marif dan juga pesantren-pesantren yang ada di bawah RMI. Pelantikan dihadiri tokoh NU setempat, termasuk Ketua PCNU Kabupaten Magelang, Kiai Izzuddin, dan Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, Kiai Hamid Zain. Ini luar biasa, pengajian Thariqah Qadiriyah wa Nasabandiyah Minggu 26 Oktober 2025 dipadati ribuan jamaah di Pondok Pesantren Wali Songo Ngawen. Ini pesan Bupati Arif di acara itu. Pesantren harus bentengi santri dari medsos. Pemirsa, Bupati Blora, Dr. Haji Arif Rohman, menyoroti dampak negatif media sosial, terutama di kalangan pelajar, saat menghadiri pengajian Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dipadati ribuan jamaah di Pondok Pesantren Wali Songo Ngawen, Minggu 26 bulan 10 2025. Dalam sambutannya, Gus Arif, sapaan akrab Bupati, menyampaikan apresiasi terhadap kontribusi pesantren dalam pembentukan karakter bangsa. Namun ia juga menekankan tantangan besar dari perkembangan teknologi, khususnya media sosial, yang disebutnya sebagai salah satu faktor utama munculnya dinamika sosial, termasuk demonstrasi yang diikuti kalangan pelajar. Oleh karena itu, ia mendorong santri agar memiliki wawasan luas, tidak hanya di bidang agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia mencontohkan, pembatasan penggunaan ponsel di lingkungan pesantren merupakan upaya untuk menjaga fokus pada pembinaan moral dan akhlak. Selain itu, Bupati Arif juga menyampaikan kabar baik mengenai rencana pemerintah pusat untuk membentuk Direktorat Jenderal Pesantren di bawah Kementerian Agama, yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pesantren. Ia juga menginformasikan mengenai program pembangunan 103 ruas jalan di Blora pada tahun 2025 untuk memperlancar akses ekonomi masyarakat. Mengakhiri perjumpaan kita di Blora This Week, Medio 27 Oktober 2025, dengan berita seputar Pagar Nusa, yakni Pagar Nusa gandeng RMI Ma'arif siapkan SDM unggul. Pemirsa,
Pengurus wilayah Pagar Nusa, Jawa Tengah, menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama dengan Rabitoh Ma'ahid Islamiyah RMI dan Lembaga Pendidikan LP Ma'arif NU Jawa Tengah di Ponpes Api Tegalrejo Magelang, Sabtu 25/10/2025. Ketua PW Pagar Nusa Jateng, Dr. Haji Arif Rohman Gus Arif, menyebut sinergi ini strategis untuk menyatukan visi dan memberikan kemaslahatan, khususnya dalam penguatan lembaga pendidikan dan pesantren. Gus Arif mendorong semua pihak menjaga kolaborasi. Ketua LP Ma'arif Jateng, Fahrudin Karmani, menambahkan, MOU ini bertujuan memperkuat kualitas SDM melalui peningkatan pembinaan, pelatihan, dan kepemimpinan di lembaga pendidikan NU. Wakil Ketua PWNU Jateng, Kiai Hamid Zain, berharap kolaborasi ini memperkuat akar kelembagaan dan memperluas dampak program. Ia menekankan pentingnya dukungan penuh dan tanggung jawab bersama agar program penguatan dapat segera berjalan di lapangan. Pemirsa, demikianlah rangkuman padat Blora This Week sepekan ini. Kita telah melihat bagaimana Blora berjuang menghadapi tantangan ganda. Krisis pertanian akibat macetnya giling GMM yang membuat DPRD harus bertindak cepat ke Jakarta. Sekaligus pemulihan pasca bencana angin puting beliung yang direspons sigap oleh Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman dan Basnas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya, Urip Daryanto, bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Blora This Week pekan depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.